Halo semuanya, selamat datang di PPK Podcast Penuh Konspirasi. Jadi perkenalkan, nama gue Darren, dan di sebelah gue ada Brandon. Ya, gue Brandon. Gue di sini senang banget bisa ngobrol bareng ya. Dan ya, di kesempatan kali ini gue dan Brandon akan membahas tentang siapa sih Herman Willem Dendels, dan kita juga bakal memberikan informasi-informasi penting loh, dan mungkin pengetahuan yang mungkin belum kalian tahu. Jadi siapa sih Herman Willem Dendels? Jadi Herman Willem Dendels itu adalah seorang bupati dari Belanda, Der. Oh, tapi lu tau gak fakta-fakta unik tentang si Dendels ini apa? Siapa tuh? Yang gue tahu sih ya, menurut beberapa buku sejarah, yaitu yang membuat dari jalan dari Panarukan sampai Anyer, Der. Waduh, itu kayaknya sangat menyiksa banget sih. Tapi kayak berita tuh bener gak? Ya, menurut gue sih bener, tapi katanya ada yang dibayar. Dibayar, tapi menurut buku sejarah kita, si Dendels ini memperkerjakan rakyat kita dengan paksa, atau biasa kita sebut kerja rodi lah ya. Iya. Tapi nggak ada loh kayak di sejarah kita bahwa dibilang kalau rakyat kita digaji. Loh, bukan ada sertifikatnya ya? Si Dendels kan ngebayar kita sebanyak 30.000 ini ringgit. Nggak tahu sih, soalnya kita juga pasti dari SD, atau mungkin kita dari orang-orang lain, atau orang tua, atau mungkin saudara kita mungkin pernah menceritakan tentang sejarah ini kan. Iya. Tapi nggak ada sih, soalnya nggak ada digaji sama sekali. Loh, kok bisa gitu? Nggak tahu sih, tapi menurut gua kayaknya antara emang ini direkayasa atau gimana mungkin. Itu dia, makanya perlu konspirasi. Nah, betul kan? Makanya kita akan membahas nih. Selain itu, Herman Willem Dendels dikenal di Indonesia itu bukan cuma karena dia membangun jalan loh. Ya, seingat gua dia itu dikenal sebagai tangan besi juga kan, Der? Ya, dan selain itu juga ada banyak banget mengapa dia bisa terkenal di Indonesia kita ini. Dan lu harus tahu karena sejarah di Indonesia itu beragam tahu, dan salah satunya hal ini yang paling menarik. Oh, gitu ya. Terus yang gua dengar-dengar juga katanya si Herman Willem Dendels ini jadi tokoh reformasi juga ya? Ya, dia tuh kayak apa ya namanya? Dia tuh pengen kayak ada membawa kemajuan gitu loh, perubahan terhadap negara dia di negara kita gitu loh. Ngerti gak sih? Oh ya. Ya, nah kita nih jangan ribet lah, kita bahas satu-satu tentang jalan Penarukan sampai Anyer ini. Jadi mau fokus ke jalan Panarukan dulu. Ya, nah lu dapat info dari mana kalau misalnya rakyat kita itu digaji? Kalau gua sih dapatnya dari internet sama beberapa video di TikTok juga, Bro. Emang mereka mengatakan apa? Mereka bilang katanya si Herman Willem Dendels ini ngebayar kita sebanyak 30 ringgit. Tapi kenapa kita semua diajarkan untuk itu ya? Gue masih bingung kenapa di Indonesia ini tidak dikasih tahu fakta yang sebenarnya. Entahlah, mungkin dikorupsi sama warga kita. Berarti korupsi ini sudah ada sejak zaman dahulu ya? Iya. Dan mungkin udah turun menurun. Tapi heran deh gue, emang si Dendels itu nggak ada nyadar gitu kalau misalnya duit dia dikorupsi? Wah, gue kurang tahu sih ya, gue nggak main-main nih. Kan gue belum hidup zaman itu. Iya bener sih, ya lu masih jadi kecebong ya? Gue belum lahir aja belum. Ya. Oh, jadi di situ kayak apa ya namanya ya? Di situ apa ya namanya ya? Emang katanya si Dendels ini punya wakil ya, tapi dari orang pribumi, bener gak sih? Iya, itu benar katanya. Jadi dia itu ngasihnya ke orang pribumi itu 30 ringgitnya. Terus, bentar bro. Bukannya tadi kita pesan minuman ya? Lah iya. Minuman kita mana ya? Lah, woi, minuman gue. Nah, lo kok cuma punya lu doang sih? Woi, punya gua mana woi? Minum Bert, woi. Kurang ajar emang. Ya udah sih. Nah, parah sih emang. Dulu lah. Ya. Nah, lanjut lagi nih kita bahas nih. Tapi sekarang kita harus percaya yang mana nih, antara rakyat kita digaji atau memang tidak? Kalau gue sih netral ya. Takutnya kan kalau pas kita nuduh-nuduh si Dendels nggak bayar kita yang juga kena dosanya. Kan itu orang yang nggak ada udah. Iya sih, karena kita juga nggak bisa nyaksin langsung gitu kan. Iya. Kan juga kayak apa ya namanya, yang kita belajar selama ini kan emang si Dendels itu kelihatannya jahat ya, karena kan dia memaksa rakyat kita gitu.
Iya. Tapi ya udahlah, ya biar lu yang tahu aja. Sekarang nah, lu tau gak si Denles ini dulu punya julukan loh. Iya, si tangan besi kan? Ya, lu tau gak maksud si tangan besi itu apaan? Oh, gue nggak tahu sih. Nah, dia tuh dijuluki si tangan besi itu bukan karena julukan biasa loh, tapi dia dijuluki si tangan besi oleh rakyat kita maupun rakyat mereka. Nah, lu tau gak kenapa? Kalau tangan panjang kan mencuri deh. Ya, yang nggak gitu aja. Yang si tangan besi sih maksudnya kayak dia itu nggak, orangnya tegas banget sih, setahu gua. Oh gitu. Tapi tegasnya itu kayak apa ya namanya, kayak setiap ada sedikit kesalahan tuh dia nggak mandang rakyat kita atau rakyat mereka, selalu dikasarin. Setahu Oh, gua, tapi gua nggak tahu juga sih. jadi kalau ada yang korupsi di orang dia juga berarti dipukulin juga dong? Dia dong, kayaknya sih disiksa juga sih. Tapi masalahnya kenapa dia nggak nyadar ya kalau misalnya duit yang buat rakyat kita yang kerja itu dikorupsi sama orang-orang kita. Itu gue juga nggak tahu, kan dari tadi jadi muter-muter nih, kan gue nggak tahu, kan gue belum Iya sih, hidup. ya bener sih. Tapi gue sih penasaran banget tentang itu. Oke, kita balik lagi lah ke topik kita ya. Kenapa bisa disebut si tangan besi? Nah, salah satu ikon kenapa bisa dia sangat ikonik dengan panggilan tersebut, dia tuh dulu pernah apa mungkin kayak membuat kayak kebijakan yang nggak bisa dibantah sama orang biasa gitu sama bawahannya. Nah, lo tau gak selain si tangan besi itu dia punya tugas utama lo ternyata. Apa tuh tugasnya? Nah, tugas utama dia itu mempertahankan daerah Jawa. Daerah Jawa, Jawa. Oke ya. Nah, daerah Jawa ini kenapa tak bisa, lu tau gak kenapa daerah Jawa ini bisa dipertahankan banget sama dia? Mungkin ada rempah-rempah atau kayu jati yang berharga di sana. Nah, tentunya kita udah belajar dong kekayaan di daerah Jawa itu seperti apa. Iya. Bener gak? Iya. Di daerah Jawa itu tanahnya sangat amat subur. Makanya kenapa rempah-rempahnya itu setiap tanaman yang ditanam di daerah itu pasti sangat subur. Oh. Terus kenapa dijaga banget? Nah, dulu tuh daerah Jawa tuh direbutin sama Belanda dan Inggris. Lu tau gak tuh sejarah tentang itu? Gue sih cuma tahu dikit. Coba dong jelasin. Nah, dahulu itu bangsa Belanda yang dipimpin oleh si Denles ini dan bangsa Inggris itu sempat berselisih karena berebutan daerah Jawa. Pasti tentang yang tadi dong, karena tanah di daerah Jawa itu sangat subur. Iya. Terus Apa ya, gua minum dulu ya. ya udah. Gue juga minum lah. Haus bos. Yang diracunin. Oh. Terus gimana? Katanya dia juga tokoh reformasi nih. Nah, bener sih. Dia tuh reformasi. Kalau itu juga gue kurang tahu sih. Cuman kayak dia tuh dulu juga membagi daerah Jawa menjadi 9 wilayah loh. 9 wilayah. Ya. Jadi setiap wilayahnya itu dipimpin oleh satu bupati dari daerah Belanda. Oh. Dan gue kurang tahu nih, mereka tuh ngapain aja sih dari 9 Jawa itu. Dari satu daerah yang dibagi menjadi 9 gitu loh maksud gue. Oh ya. Nah, coba dong sekarang lu gantian nih, kan lu jelasin ulang dong ke gua apa aja yang lu tahu tentang si Denles ini. Jadi kalau kesimpulan dari yang gue jelasin tadi, Herman Willem Denles itu kan seorang bupati nih. Dia itu yang menjaga daerah Jawa. Di situ dia membagi menjadi 9 daerah kan, untuk dilindungi dari bangsa Inggris, benar kan? Nah, dia dijuluki sebagai tangan besi karena dia itu orang yang keras kan, dan mungkin benci koruptor juga ya, buat menyiksa kita atau orang dia sendiri. Nah, bener banget loh. Ternyata si Denles ini juga salah satu orang yang memberantas para korupsi di VOC. Lu pasti tahu kan VOC? Iya. Nah, salah satu organisasi terbesar yang pernah dibuat di negara kita itu loh. Pasti lu tahu kan? Iya dong. Nah, dulu VOC ini dikenal sebagai organisasi yang sangat kejam kan? Iya. Ya kan? Tapi karena adanya si Denles ini, yang bisa kita sebut dia tuh paling benci lah sama orang yang korupsi, pengkhianat dan sebagainya. Dia memberantas supaya kebijakan di VOC ini lebih tinggi lagi, lebih maju lagi, lebih berkembang. Gitu. Tapi sayangnya karena dia menegakkan keadilan seperti itu, akhirnya dia membuat VOC ini berantakan. Karena banyaknya
petinggi VOC ini ditangkap gitu loh. Kok bisa? Tadi seperti yang kita jelasin tadi. Nah, jadi di situ juga si Dendes punya ini loh, apa namanya? Punya ciri khas yang unik. Apa tuh ciri khasnya? Dendes itu suka sekali memakai topi yang berbentuknya aneh. Kok gitu? Ya mungkin kebiasaannya aneh kali. Ya kita nggak ada yang tahu kan. Oh iya. Beda-beda orang beda-beda ya. Ya benar sekali. Nah, di sini juga gue mau ngebahas sesuatu nih. Tadi kan lu sempat bahas tentang reformasi kan? Iya. Ternyata pas gue ingat-ingat, gue ada inget nih reformasi apa. Apa tuh? Ternyata dulu tuh dia salah satu tokoh besar loh yang menjajah negara kita ini. Sebagai kan yang lu bilang bupati kan? Iya. Nah, si Denles ini sangat apa ya namanya? Dia tuh ngebuat kebijakan yang namanya apa ya? Kebijakan yang ngebuat setiap bawahan yang mengikuti dia itu nggak ada yang berani buat berkhianat atau sebagainya. Keren tuh. Iyalah, kan namanya juga pemimpin yang tegas. Iya sih. Gitu. Nah, sekarang gue mau tahu nih, lu juga pasti dari kecil pasti belajar tentang sejarah dong. Iya. Nah, gue mau tahu nih sejarah-sejarah apa aja yang lu tahu tentang di Indonesia. Sejarah Indonesia menurut gua tuh dari penjajahan Belanda ini sama penjajahan Jepang itu yang paling ikonik kan di Indonesia. Iya sih, cuman ya apa ya namanya ya, ternyata negara kita dulu dijajah sangat lama juga ya. Iya. Lu tau gak, dulu tuh kita dijajah sama si Dendes ini berapa lama? Katanya sih 4,5 abad ya, Bro. Buset, lama banget. Berarti dia udah mati dong sebelum kita merdeka. Ya maksud gua tuh sebelum itu daerah maksudnya tuh pemimpinnya ganti-ganti dong. Nggak mungkin dia hidup sampai pas setengah abad. Gimana sih? Ya kan bisa jadi abadi gitu kan. Nggak gitu juga. Ya enggak sih. Pokoknya dulu si Denles ini juga terkenal banget lah pokoknya di negara kita. Coba lu tanya satu-satu dah, pasti setiap negara kita tuh ya mungkin orang-orang dewasa atau orang-orang kayak kita lah pasti tahu tentang si Denles ini. Iya. Dan gue mau nanya nih satu hal ke lo. Apa? Tadi kan gue udah ada jelasin tentang kebijakan yang dia buat kan. Nah tadi kan gue udah jelasin kan kebijakan apa aja. Iya. Coba dong lu jelasin ulang apa sih kebijakannya? Kebijakannya yang ngebikin pengikutnya itu dia tuh nggak bisa ninggalin dia dong ya. Terlalu setia jadinya. Ya kan? Kayak terikat gitu ya kan Iya. ibaratnya kan. Tapi menurut gue kalau misalnya terlalu begitu bukan malah jadi tertekan ya. Bisa jadi dia berkhianat karena tertekan. Mungkin sih. Nggak ada yang tahu juga kan. Bener sih. Tapi nih gue belum sempat jelasin satu hal nih. Kan gue udah jelasin kan kalau dulu Belanda sama Inggris itu pernah berseteru di daerah Jawa, ya kan. Tapi lu tahu gak siapa yang menang? Siapa tuh? Ya tentu aja Denles dong atau bangsa Belanda karena kepemimpinannya yang kuat dan mungkin bisa disebut tragis. Bener sih. Dia kan dijuluki sebagai si tangan besi kan. Iya. Otomatis dia tuh kayak apa ya, ibaratnya tuh kayak sisi kemanusiaannya dikit gitu loh ibaratnya. Lo tau gak sih maksudnya gimana? Oh iya. Jadi kayak terlalu fokus sama moralnya sendiri dong. Ya bengis lah ibaratnya bengis gitu. Jadi dia nggak ada ampun buat orang-orang yang dianggap musuh gitu ya. Iya. Atau pemberontak ya. Aduh, gue pegal. Lu pegal gak sih? Betul sih. Cuman seru kan ngebahas sejarah kayak gini. Iya. Jadi kayak kita selain kita tahu tentang informasi yang kita belum tahu, kita juga bisa berbagi informasi Sama mereka. kan. Nah, jadi kalian gimana nih? Seru gak penantian pembahasan kita kali ini? Nah, kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut, kita masih banyak episode loh. Iya. Jadi silakan dinantikan. Dadah. Jadi sekian dari channel kami. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa di episode kedua.